أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى سيد الوارث الحبيب محمد بن حسين بن علي بعقوب والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعقوب والحبيب حسن بن أحمد الظهري ثم إلى الوارث محمد بن هادي ثم إلى وكيل حاج محمد عثمان بن إسحاق ثم إلى وكيل حاج أحمد أنصاري الأسعافي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وعلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة ويذكرنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسرارهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى مننه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجل الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah senantiasa kita selalu mengucap syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang mana pada malam hari ini kita dipilih. Kita ini dipilih oleh Allah, dipinang. Ya. Orang yang selalu ringan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, itu tandanya orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelihatannya sepele, ya, sederhana kelihatannya, dalam pandangan manusia mungkin biasa-biasa saja, tapi ini merupakan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Wa may yuridillahu bi khair. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, ini Allah yang inginkan, Allah yang kepingin, bukan kita ya. Allah yang kepingin orang itu kebaikan, yufaqihu fid din. Orang itu dia selalu kepingin mencari tahu ilmu agama, selalu kepingin memperdalam ilmu agama. Ya? Jadi tanda-tanda orang yang nanti matinya husnul khatimah itu orang sering datang ke majelis ilmu. Ya, dia sering ngaji, thalabul ilm. Kelihatannya sepele, kelihatannya tidak ada artinya kalau kita lihat, ya. Kalau dilihat orang mungkin ya tidak ada artinya, tetapi ini anugerah yang besar. Siapa yang mau? Tidak ada satupun di dunia ini, ya, yang bergerak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba tahu kalau tadi hujan, Allah kasih hujan, tidak jadi datang. Ya, tidak jadi datang. Ya. Karena hujan yang diberhentikan oleh Allah, akhirnya melangkahkan kaki ke depan ke majelis ini. Apalagi ini di musola, ya. Salah satu rumah jadi rumahnya Allah. Kalau sudah rumahnya Allah, berarti kita yang masuk ke dalam rumah ini diizinkan oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kalau tidak diizinkan berarti tidak bisa masuk. Walaupun rumahnya dekat. Ya. Itu sedikit tentang, banyak sekali tentang hadis-hadis tentang utama orang yang menuntut ilmu.
makhluk hidup di laut dan di darat itu memohon ampun kepada orang-orang yang sedang menuntut. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan daripada yang dimaksudkan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bab di pasal kesunahan membaca surah setelah suratul Fatihah di dalam sholat, ya. Kemarin kan ada itu surat-surat, ya. Wa yustahabbu an yaqra'a surata 'ala tartibil mushaf. Maksudnya ini dia. Kemarin dan disunahkan, dianjurkan untuk membaca surah ala tartibil mushaf. Jadi berurutan, tertib. Dari atas ke bawah, ya. Maksudnya dari atas ke bawah. Contohnya dari setelah kita baca Al-Hakumut Takatsur, setelahnya apa? Wal Asr. Nah, itu kalau di syarahnya itu ada saktah. Nah, saktahnya itu kita dianjurkan membaca wal asri, setelah wal asri kita membaca alam tara. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi saktahnya itu kita baca wal asr. Ya, saktahnya, makanya sholat itu harus ada saktahnya. Kalau imam yang ngerti, dia kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Kalau enggak, biasanya makmumnya bingung. Beli apa? Muter-muter Fatihahnya, ya. Kalau imam yang ngerti, pasti dia kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ada lagi juga di mu'id itu dia membaca surat seperti surat Al-A'la, saking karena dia mau memberikan kesempatan kepada makmum, dia boleh mensirkan dari surat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, disir bacaannya pelan, tidak dengar. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahmar. Sanuqri'uka, itu baru dibaca jahar, boleh seperti itu, ya. Tapi jarang dipraktekkan, ya. Itu jarang dipraktekkan. Sebenarnya boleh. Begitupun surat yang kedua Hal Ataka, ya. Baik, kita masuk faslun wa sunnata an takuna suratu fi subhi wa dhuhri min tiwalil mufassal. Dan merupakan sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW agar seseorang itu membaca surah setelah suratul Fatihah di dalam salat subuh dan zuhur tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal itu para ulama mengatakan surat yang panjang yang dimulai dari suratul Hujurat, ya, Al-Hujurat sampai kepada amma yatasa'alun. Itu tiwalil mufassal, ya. Ibnu Mu'in di dalam Tanqib beliau mengatakan itu dibagi menjadi tiga bagian surah, ya. Jadi disunahkan membaca surah yang panjang yang dimulai dari suratul Hujurat sampai kepada amma yatasa'alun. Sampai kepada amma yatasa'alun. Itu surat yang maksudnya yang panjang. Dibagi tiga itu nanti. Gimana sih? Lebih banyak yang nonton lagi. Dan jadi itu tiwalil mufassal di sholat subuh dan sholat duhur, ya, termasuk iqtarabatis sa'ah, ya, wa syaqqal qamar. Ya, kita banyak itu yang
yang tidak dipraktikkan, tapi itu menurut sunnah Nabi begitu, ya, sholat subuh dan sholat zuhur, sholat surat yang panjang. Wa fil asri wal isya'i min awsatil mufassal. Jadi sholat asar dan sholat isya itu pertengahan, tengah-tengah. Dari mana? Dari mana suratnya itu? Wasyamsi wa duhaha, ke atas. Ya? Wasyamsi wa duhaha sampai kepada amma yatasaalu. Itu batasnya. Disunahkan dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Tapi kita kalau sholat sendiri pasti bacanya qul. Iya kan? Hah? Tapi itu ada dalilnya juga. Ada dalilnya. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, saya baca surat itu setiap baca Fatihah saya baca qul. Kata Rasulullah SAW, itu Allah membuka pintu rahmatnya untuk engkau. Karena itu surat tauhid, ya. Surat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, artinya tidak bertentangan, ya. Tapi kalau kita sudah di sini pada umumnya, apalagi sholat sendiri pasti qul. Hah? Iya. Iya. Qul ya. Iya. Jadi itu awsatul mufassal itu dari wasyamsi wa duhaha sampai ke amma yatasaalun. Menurut Al-Imam Ibnu Mu'in di dalam kitab Tanqih, ya. Wa fil maghrib min qisaril mufassal. Dan di dalam salat maghrib qisar al-mufassal, yaitu surat ad-duha ke bawah. Ya, surat ad-duha sampai kepada qul a'udzu birabbin nas. Itu surat pendek. Dibaca di dalam dalam salat maghrib, ya. Itu pembagiannya, ya. Al-Muftiwal al-Mufassal, ya, dari Al-Hujurat sampai kepada amma yatasaalun. Awsat pertengahan dari amma yatasaalun sampai kepada wasyamsi wa duhaha, ya, wal qamari idza talaha wal laili idza yajra. Pokoknya di atas surat ad-duha itu apa itu? Apa? Hah? Wal laili idza yaghsha, ya, wan nahari idza tajalla, itu di atas surat ad-duha. Ya. Fa in kana imaman khaffafa an dhalik illa an ya'lama anna al-ma'mumina yu'thiruna at-tatwil, ya. Apa itu? Di situ artinya gimana? Apabila imam meringankan bacaannya, ya. Hah? Apabila seorang imam dia meringankan bacaannya, dan dia kecuali dia mengetahui bahwa makmumnya itu kepingin sholatnya panjang, boleh, ya gitu ya? Hah? Ya, di sini ya. Menyukai surat yang panjang. Seperti kalau kita tahu orang niatnya ke Mekah umroh, ya, itu imamnya baca suratnya panjang-panjang, makmumnya pasti ridho karena niatnya ke sana ibadah. Kalau di sini belum tentu semuanya ridho, karena ada pekerjaan yang juga wajib yang harus dikerjakan. Jadi sebaiknya membacanya lebih pendek-pendek saja, ya. Tidak usah dipanjang-panjang, ya. Apalagi dijadikan tempat dia murajaah, ya, murajaah hafalan Qur'annya. Ya, bacalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an, ya. Jadi itu tentang surat, ya. Masih di sini
Wa sunnatu ay yaqra'a fil raq'atil ula min salati subhi yaumil jum'ah surah, ya ini sunnah ya, di hari Jumat untuk salat subuh dia membaca alif lam mim surat sajdah. Ya, surat sajdah disunahkan di waktu subuh di hari Jumat. Wahum sampai di wahum la yastakbirun ya. Ya, pernah tahu surat sajdah? Lumayan panjang kan itu ya. Itu disunahkan. Ya kalau tidak bisa kita bisa baca di surat Al-Alaq. Di situ ada juga sujud tilawah ya. Kan ada sujud tilawah di Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ya. Terakhir wasjud fasjud waqtarib ya. Itu juga sajdah, itu juga at-tilawah ya. Dan disunahkan untuk membaca di rakaat kedua surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura sampai akhir ya. Jadi enggak disuruh baca setengah-setengah ini. Dibaca harus full. Ya, ini sunnah. Kalau kita mau mengikuti sunnahnya Nabi ya. Nah ini di sini dikatakan wa yaqra'uhuma bikamalihima dan dibaca secara sempurna kedua surat tersebut. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dhan nas min al-iqtisar ala ba'dihima fa khilafus sunnah ya. Kalau dia cuma baca separuh dari ayat itu ya. Nah ini sudah terjadi pada zamannya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ada sebagian manusia yang meringkas ayat itu dipotong, maka itu adalah bagian daripada dia menyalahi sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih baik gimana? Cari surat yang pendek, ya. Yang penting sempurna ayatnya, ya. Daripada dia harus memotong surat yang panjang, ya. Ya itu kurang afdal. Lalu dilanjut wasunnatu ay yaqra'a fi salatil 'aid wal istisqa fi rak'atil ula ba'da al-Fatihati suratul Qaf. Ya. Disunahkan nanti ada solusinya, ada ya. Nanti dikasih tahu ada itu kalau kita udah hafal Qaf yang paling banter itu sabbih isma rabbikal a'la sama hal ataka. Makanya imam sholat Jumat itu minimal 2 surat itu. Jangan waktu ya terserah imam sih, tapi kalau bisa jangan waktu ya. Minimal itu kalau mau ikut sunnahnya Nabi sabbih isma sama hal ataka hadithul rasyid sudah. Karena biasanya khutbahnya panjang kok sholatnya pendek. Ya, harusnya yang benar itu khutbahnya pendek, sholatnya agak panjang, ya. Jadi sholat istisqa itu sholat apa? Sholat minta hujan, ya. Dan masih ada yang hafal sujud tilawah doanya? Gak pernah. Wah. Sajada wajhi billadzi khalaqahu itu kan ada kan? Masa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya kalau ada hafal subhanallah alhamdulillah cukup ya. Yang penting ada bacaan yang juga baca untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bacaannya itu khusus ya, sajada wajhi billadzi khalaqahu sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Harus hafal ya. Ini surat Qaf. Di dalam surat salat Id ya. 2 salat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri. Surat jarang kayaknya ada imam baca surat Qaf. Jarang deh.
kebanyakan yang diperkedot itu putus-putus. Sok-sok. Dan di rakaat kedua iqtarabatis sa'ah. Ya, wan syaqqal qamar ya, tentang terbelahnya bulan itu. Ya. Wa insya'a, kalau dia mau dia bisa qara'a fil ula, ini sabbihisma rabbikal a'la, sudah paling aman sudah ya. Wa fi thaniyah hal ataka hadithun ghasyiyah fakilahuma sunnatun, dan kedua itu merupakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu ay yaqra'a fil ula min salatil jumu'ati, ya, jumu'ati bacaannya jumu'ati ya, bukan jum'ah ya. Ya. Min salatil jumu'ati, ya. Ada juga sunnahnya membaca suratul Jumu'ah, ya. Membaca suratul, nah itu ada, masih ada itu saya dengar kadang imam baca itu. Nah, itu sunnah. Wa fi tsaniyah suratul Munafiqun, ya. Itu rakaat kedua. Kembali lagi, wa insya'a fil ula, ya kalau memang dia nggak bisa, ya bisanya cuma sabbihisma, ya sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah hal ataka hadithun ghasyiyah. Minimal itu dua surat itu, ya. Fakilahuma sunnah, ya. Nah, makanya di sini dikatakan wal yahdar, maka berhati-hatilah, ya, ketika kita meringkas al-iqtisar ala ba'd surati fi hadhihi al-mawadhi. Ya biasa, ya, makanya supaya kita tidak meringkas, supaya kita bacanya lengkap, kita baca saja sabbihisma rabbikal a'la, ya. Karena itu sudah yang paling ideal, yang banyak orang hafal dua surat itu, ya. Jangan sampai kita baca surat yang panjang yang dianjurkan tadi, tapi kita memotong-motongnya, ya. Kalau madhabnya Imam Nawawi, lebih baik dia mengambil surat yang pendek tapi lengkap daripada dia yang panjang tapi dipotong-potong. Takutnya surat yang dipotong itu masih ada hubungannya dengan surat berikutnya yang harus dia baca, ya. Artinya tidak lengkap nanti, ya. Kecuali Imam Masjidil Haram, dia tahu artinya, dia tahu munasabah, ketersambungan ayat dia tahu pasti, makanya mereka, ya. Tapi mereka kadang baca panjang surat-suratnya, tidak ada yang pendek, ya. Fa in arada takhfifa adraja qira'atuhu min ghairi hadramatin. Kalau dia mau yang ringkas, ya, maka dia mempercepat bacaannya. Jadi kalau dia mau ringkas, dia mau cepat nih, maka dia bacaannya dipercepat, tapi jangan sampai hak-haknya huruf dilanggar, ya. Ghaira hadramatin. Apa? Hadramah itu seperti orang geromong itu. Bacaannya dia cepat tapi tidak jelas, ya. Ada orang yang bacaannya cepat tapi masih memenuhi hukum-hukum tajwidnya, ya. Jadi kalau dia mau cepat sholatnya, dicepeti saja bacaannya. Dan disunahkan wasunnatu ayaqra fi raka'atay sunnatul fajr fil ula ba'da al-Fatihah. Ini disunahkan membaca salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu salat sunnah sebelum subuh. Qalu amanna billah wa ma anzala ilaina. Ini suratul Baqarah kalau enggak salah. Hah? Di suratul Baqarah 136 itu dibaca sampai kapan? Sampai di mana? Akhir. Hah? Akhir ayat. Ya enggak. Satu ayat mungkin.
Panjang. Wa fi tsani ya, wa fi tsaniya dalam rakaat kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, itu suratul Ali Imran kalau tidak salah ya. Di sini tidak mungkin sudah mungkin sudah. Tapi artinya tidak, kalau kita nggak jalankan ini, sholat kita tetap sah ya, dapat fadilah tetap ya. Orang kan rekoso ya, orang yang berusaha itu masa tidak dapat pahala ya. Dia udah bangun sholat ya, fajar, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dibangunkan untuk sholat fajar pasti ada fadilah, ada pahala yang sangat besar walaupun dia tidak mengamalkan ini. Ini hanya sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak mungkin semua sunnah Nabi itu kita bisa penuhi, kita bisa jalankan ya. Nah ini selalu ada solusi Islam ini, agama ini ya. Kalau tidak bisa ya, saya artikan bebas saja, maka dia membaca qul ya ayyuhal kafirun ya, di rakaat pertama sholat fajar, dan di rakaat kedua dia membaca qul huwallahu ahad ya. Ada solusi kan ya? Tidak mungkin ya. Lam yamtahinna bima ta'ayal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab wa lam nahi. Lam yamtahinna bima, tidak mungkin Nabi itu memberikan kita ajaran yang susah, yang rumit, yang di luar nalar logika kita, tidak mungkin. Yang menyusahkan kita, tidak mungkin. Coba kalau tidak ada solusi yang kedua, kelihatan sulit ini, ya kan? Tapi buktinya apa? Ada, dikasih oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau tahu, ya. Beliau itu apa ya? Beliau itu kayak mau masuk Ka'bah, itu beliau menahan diri. Beliau takut kalau beliau masuk ke dalam Ka'bah nanti dipikir ini kewajiban. Coba sekarang kalau memang itu dipikir dibuat kewajiban, ya, betapa susahnya kita masuk ke dalam Ka'bah, kecuali kita menjadi presiden, ya. Itu Nabi menahan diri, tidak mau masuk ke dalam karena takut umatnya. Ya. Siwak, beliau mengatakan laula asyaqqa ala ummati, kalau tidak sekiranya memberatkan umatku maka aku akan wajibkan. Aku akan perintahkan amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Ya. Kalau tidak memberatkan umatku aku akan perintahkan, tapi Nabi memakai siwak itu setiap sholat. Bahkan ketika sakaratul maut beliau meminta siwak itu kepada Sayyidah Aisyah. Ya, sebelum dipakai oleh Nabi, beliau meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk memakai siwak itu dulu, lalu beliau pakai. Itu mau sakaratul maut Rasulullah SAW. Makanya siwak ini kelihatannya sepele ya, tapi punya fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu makanya itu ada solusi. Nabi Muhammad SAW ajarannya pasti tidak memberatkan umatnya, tapi karena nafsu kita lah yang kadang-kadang terasa berat kita menjalankan apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Saya kira cukup sampai di situ ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita praktekkan ya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi ya, untuk dunia dan akhirat saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang ini sebagai amal kebaikan, sehingga kita semua yang duduk berkumpul pada malam hari ini dengan niat semata-mata karena talabul ilmi lillahi ta'ala, ya. Tidak ada niat-niat lain yang terselip di hati kita kecuali kita hanya memohon ridha dari Allah dan ridha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.